Shalom anak-anak kaum muda. Puji Tuhan, kita bersyukur pada saat ini karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kembali mengucap syukur atas kebaikan Tuhan buat hidup kita, buat sepanjang tahun ini, karena Tuhan sungguh luar biasa. Puji Tuhan, pada saat ini mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kak Lina mau ajak kalian untuk berdoa ya. Puji Tuhan. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, tuntun kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, sehingga firman ini menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan, untuk kami semakin hari diubahkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar di dalam bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan di dalam sepanjang tahun ini. Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita belajar dari Keluaran 13. Ya, mari kita belajar dari Keluaran 13 ya. Mungkin teman-teman sudah sering kali mendengarkan firman ini ya. Di dalam Keluaran 13 ya, firman Tuhan di sana dinyatakan tentang Allah menuntun umatnya ya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Kak Lina akan membacakan buat setiap kita pada saat ini ya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Firman Tuhan berkata, Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini ya. Ayat 20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam waktu tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam ya. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ya, jika kita belajar dari firman ini ya, Kak Lina membuat judul penyertaan Tuhan yang tetap. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, jika kita melihat kembali kebaikan Tuhan yang luar biasa, coba teman-teman mungkin flashback kembali ke belakang, bagaimana cara Tuhan menyertai saudara, bagaimana penyertaan Tuhan di tahun-tahun kemarin, bahkan di tahun-tahun ini Tuhan senantiasa menyertai saudara, menyertai teman-teman di rumah ya, bahkan menyertai seluruh keluarga kita ya. Jadi jikalau berbicara tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sesuatu yang luar biasa. Amin. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, jadi perikop ini mengingatkan kita tentang kisah ya, kisah penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel ya, di padang gurun ya, dalam bentuk tiang-tiang awan dan tiang api dikatakan firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, tiang api ini melambangkan kehadiran Tuhan di tengah umatnya ya. Di ayat 21, Keluaran 14 ayat 24 ya juga ya. Ini Tuhan berbicara dengan bangsa Israel dalam tiang api ya. Nah, sedangkan tiang awan ini melambangkan kemuliaan Tuhan yang selalu menutupi kemah pertemuan. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, sekalipun mereka Tuhan suruh mereka untuk pergi dari tanah Mesir ya. Di tanah Mesir ini mereka diperbudak ya, diperbudak oleh Firaun ya. Kemudian ketika mereka menuju tanah Kanaan, sebenarnya kalau firman Tuhan katakan ya 40 hari saja ya, mereka sebenarnya sudah sampai. Tetapi begitu lama mereka harus menempuh perjalanan untuk mencapai ke tanah Kanaan. Kenapa begitu lama? Sehingga sampai 40 tahun saudara teman-teman yang dikasih Tuhan untuk mereka sampai di sana. Itu semua karena apa? Karena kedegilan hati bangsa Israel. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kadang di dalam kehidupan kita ya, Tuhan izinkan kita menghadapi satu tantangan bertahun-tahun ya. Mungkin ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan di dalam umatnya mengalami seperti ini untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan teman-teman yang dikasih Tuhan. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, lambang kehadiran Tuhan tersebut terlihat sampai bangsa Israel memasuki tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Kenapa kok Musa tidak sampai ke sana ya kan?
Kenapa kok Musa tidak sampai ke sana ya? Kenapa Yosua yang sampai ke sana? Ya, ada ceritanya lagi ya, ada perikop tersendiri. Teman-teman yang dikasih Tuhan ya, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin teman-teman saat ini mengalami pergumulan perjalanan hidup yang berliku-liku, berkelok-kelok dalam kehidupan kita, tetapi percayalah di dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah diam. Tuhan selalu memperbarui kehidupan kita. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita belajar dari bangsa Israel bagaimana Tuhan memberikan tiang awan, tiang api ya, dikatakan tiang api melambangkan kehadiran Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan anak-anak muda di rumah ya. Jadi kadang-kadang kita mungkin ketika kita berdoa, kita mempertanyakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan itu di mana sih? Ketika aku berdoa sudah 5 tahun, 7 tahun, tapi Tuhan tidak jawab, ya kan? Tuhan di mana sih? Bisa nggak manusia kecewa? Ketika kita menanti, tetapi Tuhan tidak jawab. Bisa nggak manusia kecewa? Bisa, ya. Tetapi pilihannya di kita. Tapi Kak Lina memilih untuk tidak kecewa kepada Tuhan, karena saya percaya penyertaan Tuhan itu sungguh ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, penyertaan Tuhan ya yang tetap ya menunjukkan kasih sayangnya yang besar dalam kehidupan kita. Dia bertindak sebagai seorang gembala. Tuhan itu bertindak seperti Bapa kita. Dia bertindak seperti gembala. Bayangkan saja yang kita mungkin sering lihat di YouTube ya, gembala bagaimana mereka menggembalakan domba-dombanya ya kan. Jika melenceng sedikit ya dituntun dengan gadanya, benar ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita salah, Tuhan menegur kita. Mungkin menegur lewat apa Kak Lina? Mungkin kita ditegur mungkin lewat hati nurani. Mungkin ada banyak hal yang Tuhan lakukan untuk menegur kita untuk kembali dalam kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak mengutus para malaikatnya ya untuk hadir di tengah-tengah bangsa Israel pada zaman itu. Ya, tetapi Tuhan sendiri, ya, Dia sendirilah yang hadir dan memimpin perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dikatakan itu apa? Tiang api ini melambangkan kehadiran Tuhan, ya. Tiang awan ini melambangkan kemuliaan Tuhan yang selalu menutupi kemah pertemuan mereka. Nah, berarti teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan selalu ada dan Tuhan hadir di sana, ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita teman-teman yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekejap pun. Tuhan selalu ada buat teman-teman. Dia ada buat engkau dan buat Kak Lina, ya. Dia ada buat teman-teman yang di rumah. Teman-teman yang dikasih Tuhan, serupa dengan perjalanan bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan ya. Hidup kita di dunia ini juga adalah sebuah perjalanan teman-teman yang dikasih Tuhan, yang terkadang menakutkan. Pernah nggak sih kadang-kadang kita merasa takut ketika kita melihat, waduh Tuhan, nanti aku lulus kuliah, aku nanti perginya kemana ya kan, setelah aku nanti begini terus aku harus berjamaah Tuhan. Kadang-kadang perjalanan kehidupan kita sepertinya menakutkan di depan, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita membawa Tuhan, mengajak Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak ada lagi rasa ketakutan, tetapi yang ada adalah rasa kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, yang terkadang menakutkan tetapi juga sekaligus menyenangkan, karena sekalipun kita mengalami pergumulan, sekalipun kita mengalami tantangan, karena kita percaya ada Roh Kudus, ada Tuhan di sana hadir, kita akan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, bagaimana kita dapat melewati semua tantangan yang ada di depan kita? Ya, kuncinya adalah dengan mengingat siapa yang sedang bersama dengan kita. Ya, saya ingat dulu waktu masih kecil, ya, ibu saya, ya, waktu kecil kami untuk menuju ke kalau menuju ke rumah nenek saya itu kami harus melewati sawah waktu itu ya. Nah, begitu juga adik-adik saya juga kadang ikut gitu kan. Jadi kalau saya dengan adik-adik saya ini yang pergi ke rumahnya nenek, kami sangat ketakutan. Saya ajak adik saya, kakak saya juga ikut. Kami ketakutan di perjalanan. Kenapa? Takut ada hewan, takut ada apa gitu ya. Tetapi ketika kami berangkat dengan ibu saya, yang kami percayai ya, kami percaya karena seorang ibu, seorang orang tua tidak akan mungkin membiarkan anak-anaknya itu celaka ya. Tapi pasti akan dijaga sedemikian rupa. Nah, ketika kami berangkat sendiri, kami akan merasa was-was. Nah, suatu kali teman-teman yang dikasih Tuhan, pada saat itu di daerah tempat kami melewati ini, itu daerahnya agak sedikit lebat hutannya, kemudian itu ada anjing di situ juga waktu itu ya.
Nah, karena rasa takut yang luar biasa yang saya alami pada zaman itu ya, saya lari, saya bilang hantu, sampai saya berlari, saya bilang begitu. Adik-adik saya, kakak-kakak saya yang di belakang itu ketakutan juga berlari karena saya sudah bilang hantu duluan, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, berbeda dengan saya berangkat dengan ibu saya tidak akan takut. Saya walaupun saya di belakang, saya mau di depan, saya akan merasa aman karena ada orang yang melindungi saya, ya. Nah, berbeda ketika kita berjalan sendiri. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika kita berjalan dengan orang yang kita merasa aman, kita akan aman-aman saja, ya. Orang yang kita percayai, kita akan aman-aman saja. Begitu juga dalam kehidupan kita, orang yang kita percayai, ya, Yesus yang kita percayai bukan manusia, dia adalah Allah yang luar biasa yang menyertai saudara dan saya, sehingga teman-teman yang dikasih Tuhan tidak perlu takut. Ketika kita bersama dengan Tuhan melewati semua itu, kita tidak perlu ragu karena masa depan kita sungguh ada dan penyertaan Tuhan itu sungguh tetap di dalam kehidupan kita. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya rindu membagikan kesaksian saya ini ya. Waktu ketika saya kuliah yang mengambil sarjana teologi, saya tahu ya waktu itu sponsor saya waktu itu juga nggak ada waktu itu ya, saya nggak ada sponsor. Tapi puji Tuhan ketika kami akhirnya harus melewati banyak hal ya, ketika itu di Manado waktu itu ya, bagaimana saya tahu bahwa Tuhan itu sungguh menyertai saya harus bayar uang kuliah sendiri, sampai mengambil ujian negara pun harus saya bayar sendiri. Nah, kemudian teman-teman yang dikasih Tuhan yang saya rasakan sungguh luar biasa waktu itu ketika mau ambil ujian negara, saya waktu itu ada di mana, di Bromo ya, pelayanan, saya tidak punya uang. Tetapi pada saat sudah pendaftaran untuk ujian negara, saya sangat luar biasa, Tuhan itu luar biasa teman-teman yang dikasih Tuhan. Ada teman saya dari Papua datang bilang begini, Lin, saya digerakkan Tuhan untuk mengirimkan kamu uang sebanyak ini. Ya, saya tidak tahu, tapi ini Tuhan yang suruh. Gitu. Dan saya tahu, saya menangis waktu itu saya datang ke Bapak Rohani saya, Pak, saya jadi berangkat ke Manado untuk ujian negara. Karena apa? Ternyata uang itu ada. Dari mana, Lin? Ada teman saya yang tergerak untuk memberikan uang itu. Dan itu semuanya benar-benar itu yang saya butuhkan segitu ya Tuhan kirimkan segitu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, sungguh penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita ketika kita berserah dan berserah penuh di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu tepat waktu memberikan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, jika engkau saat ini ya merasa bahwa masa depanmu tidak menentu, engkau merasa ketakutan, sepertinya tidak ada jalan, sepertinya tidak ada harapan, percayalah dan berharap kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa ada buat saudara dan saya. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu ya kemampuan kita masing-masing di dalam kehidupan kita. Ya, saya bacakan di ayat 18 itu dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kenapa harus berputar-putar? Kenapa harus 40 tahun? Kenapa nggak 40 hari? Tuhan kadang-kadang menguji kita. Tuhan kadang-kadang menguji kita untuk kita melihat bahwa Tuhan itu bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, apapun saat ini pergumulanmu, berat ya, ringan, apapun saat ini yang kau alami, percayalah Tuhan senantiasa berjalan di depan kita ketika kita mau andalkan Dia, ketika kita mau Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita, menguatkan setiap kita. Apapun pergumulan teman-teman yang dikasih Tuhan saat ini, percayalah bahwa penyertaan Tuhan ada buat engkau dan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau senantiasa menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun kemarin dan tahun ini kami percaya ada penyertaan yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berserah penuh di dalam tangan-Mu. Berkati anak-anak kaum muda yang ada di rumah. Tuhan senantiasa berkati mereka. Berikan masa depan yang penuh dengan harapan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.